Mariana, biasa disapa Nasri, saya dari Kota Timur juga. Tapi lewat arah Menggelam di sana yang paling ujung memang, paling mudik, paling ujung dari semuanya. Jadi ada sampai ke dulu, sudah. Kalau ada ini sudah. Yang lain nanti saya ajak ya. Sekarang kita akan masuk dalam materi yang berikut. Topiknya tentang mengikuti teladan Yesus. Ada yang tahu tentang mengikuti teladan Yesus? Bagaimana? Mengikuti ajaran Yesus teladan apa yang ya betul sekali, dan supaya kita lebih tahu lagi apa yang dimaksud dengan mengikuti teladan Yesus, kita akan belajarinya lebih lanjut. Dan ayatnya itu terambil dalam 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22. Dan Yohanes 13 ayat 15. Di teladan Yesus. Mari kita menyanyi dulu satu lagu. Hanya saya lihat ini agak jenuh sedikit. Bisa? Bisa. Satu lagu bisa. Adik-adik tahu tentang lagu bagaikan bejana. Tahu. Kita akan saya ajak semua untuk berdiri supaya kita jangan kaku. Bisa? Bisa. Kita menyanyi satu. Tahu. Namun kita akan belajarnya lebih jauh lagi. Dan saya mohon adik-adik untuk
pasti baik. Tapi ketika dia sedikit, dia rasanya tidak senang, tidak itu, senang. Tapi dia ketika dia mau kembali kepada Tuhan, Tuhan terima tidak sama dia. Ketika dia dapat kembali kepada Tuhan, Tuhan marah tidak sama dia. Tidak. Tuhan hukum tidak sama dia. Tidak. Tuhan usir tidak sama dia. Tidak. Terus apa yang Tuhan lakukan? Menurut dan kembali, Tuhan tetap mengasihi dia. Tuhan punya hati kepada dia, itu tidak pernah berubah, tidak pernah putus. Itu adalah apa? Sikap teladan. Itu adalah sifat-sifat dari pribadi Yesus. Nah, kita akan lanjut adik-adik. Ya, kita akan masuk tentang sikap hidup Yesus. Pasti kita sudah tahu semua tentang sikap hidup Yesus ya. Yang pertama itu tidak pernah pilih kasih, hanya tidak pilih kasih. Tuhan itu tidak pernah pilih kasih. Nah itu terambil dalam, bisa kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 9 tentang perjumpaannya dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria dan orang-orang Yahudi saat itu, adik-adik, mereka ini sangat bermusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Yahudi tidak suka sama orang Samaria. Tetapi di situ Tuhan hadir. Tuhan sebenarnya Tuhan itu orang Yahudi. Nah orang Yahudi ini benci sama orang Samaria. Tetapi Tuhan itu walaupun dia orang Yahudi, tapi dia tidak benci sama orang Samaria. Dia pergi untuk berbicara dengan orang Samaria. Nah itu yang harus kita pelajari adik-adik. Di sini Tuhan tidak membedakan walaupun dia musuh, mau teman, mau siapa, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin. Tuhan tidak peduli itu. Tuhan tidak pernah pilih. Nah yang kedua adik-adik, kepedulian. Itu bisa kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 4 sampai 51 dan masih banyak lagi tentang kepedulian Yesus. Bagaimana Yesus itu membasuh kaki murid-murid. Karena dengar tentang cerita Yesus membasuh kaki murid-murid. Coba lihat dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 13. Sudah, itu tentang apa? Nah, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, sebenarnya dari kita tahu ini Yesus adalah Allah. Dia adalah orang yang berkuasa kan? Orang yang sangat-sangat dikasihi, orang-orang yang sangat dipuja-puja, yang ditinggikan dan lain sebagainya. Tetapi kenapa dia membasuh murid-murid? Bukankah sebenarnya murid-murid yang basuh dia punya kaki? Nah, di sini dia menunjukkan tentang kerendahan hati Yesus. Yesus memiliki hati yang rendah. Terbukti ketika dia membasuh kaki murid-murid. Nah, yang keempat, kesabaran. Kita bisa lihat dalam Yohanes 14 ayat 7. Dan juga Yohanes 14 ayat 8. Yesus menjawab dan menunggu kesabaran. Telah berkenan aku bersama-sama. Nah, di sini dimenceritakan tentang ketika murid-muridnya itu mempertanyakan apa tentang kerajaan Allah mereka tidak ketahui, tapi
melayani orang seperti Yesus membantu kakak murid-muridnya itu. Kita diajarkan saat ini untuk ini menunjukkan kerendahan hati dengan membantu orang-orang yang susah, memberikan makanan kepada orang yang tidak memiliki makanan. Misalnya kita punya teman dia tidak punya jajan, mari kita ajak. Dan yang berikut bersikap sabar dan mengendalikan emosi. Misalnya emosi. Ya, di sini ada satu sikap yang harus kita teladani dari Yesus dalam kehidupan kita hari per hari, yaitu bersikap sabar dan mengendalikan emosi. Kalau mau marah-marah, kita bisa marah-marah lagi. Jadi itu satu-satunya. Tapi kita harus sabar. Kalau kita punya teman dia kita emosi, kita jangan marah lagi. Itu namanya kita sama-sama saja dengan dia, emosi, ya. Dan yang berikut adik-adik berfokus pada kerajaan Allah. Apa ini? Kita berfokus kepada kerajaan Allah itu segala sesuatu itu hanya untuk Tuhan. Kita lakukan untuk Tuhan, kita kerjakan untuk Tuhan. Hidup kita juga hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan yang kasih segala sesuatu yang kita miliki, mulai dari pakaian, makanan, rumah, orang tua, bahkan negara diri ini Tuhan yang kasih. Jadi kalau kita gunakan itu harus gunakan untuk Tuhan. Nah, Tuhan kasih murid untuk apa? Berbicara tentang apa? Ya, kalau kita masih bilang masih sebut nama-nama hewan itu kita gunakan untuk yang tidak. Nah, itu adik-adik salah satu yang harus kita teladani. Yang berikut mengutamakan keadilan dan kebenaran. Nah, di sini yang dimaksud ketika kita punya teman ada yang salah dan menurut kita itu salah, jangan dibiarkan. Kalau biarkan berarti kita juga ikut betul. Kita tahu kebenarannya, tapi ketika teman kita berbuat salah, kita tidak kasih tahu. Itu salah satu. Misalnya di sekolah ada teman-teman kita yang gonceng, jangan kasih tinggal, tapi dengan cara yang baik. Nah, yang berikut menjadi pembawa kita harus melakukan kebaikan, menunjukkan bahwa Kristus ada dalam diri kita. Berarti ketika kita menunjukkan Kristus ada dalam diri kita, berarti kita membuat orang lain itu damai, itu anak, dan menunjukkan Kristus itu dan ya. Yang berikut lagi berdoa dan bergantung kepada kita punya pergumulan, Tuhan saya mau hal ini, Tuhan saya mau ini dan lain sebagainya. Kasih tahu sama Tuhan. Tapi kita bilang Tuhan saya mau ini, kita tidak mau kerja lagi, itu yang salah. Berarti kita harus berusaha bekerja sambil berdoa sambil bekerja. Yang berikut melakukan perbuatan baik tanpa mengharapkan imbalan. Kalau kita sudah bantu dia, kita harus bantu dia supaya nanti dia bantu saja. Itu motivasi yang salah. Jadi kita membantu orang lain itu dengan tulus tanpa kita bilang ini supaya nanti dia bantu saya. Karena Tuhan sudah melihat perbuatan baik kita dan nanti yang balas itu Tuhan. Tuhan yang balas lewat orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir menghargai orang. Misalnya kita punya teman ada bicara atau orang bicara, kita bilang menghargai. Jangan langsung orang tua baru bicara satu kali itu yang dimaksud. Nah, ada tugas untuk adik-adik untuk melakukan pelayanan Yesus dengan cara beserta katekisasi diajak untuk merancang pelayanan kasih kepada manusia. Saya berharap adik-adik di sini bisa, teman-teman katekisasi semua bisa melakukan kasih dengan cara kita buat kampung rapat dan kepada lansia atau ke orang tua. Itu dia maksud kalau kita melakukan pelayanan kasih. Yang kita akan masuk
Pertanyaannya, apa saja sifat hidup Yesus yang kita perlu pelajari dari yang kita belajar? Rendah hati, yang baik dan sesama, ya, saling menolong, membantu, mandiri, mandiri,